Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Di renungan hari ini RHI. Saudara, ada yang menarik di tahun baru ini. Selain COVID-19, selain pemulihan kesehatan yang diperkirakan tidak akan selesai dalam tempo yang cepat, diperkirakan sampai akhir tahun 2021. Artinya, kita baru akan benar-benar terbebas itu hingga memasuki 2022. Itu pun tidak ada yang menjamin bahwa betul-betul tuntas pandemi COVID-19 ini. Tentu saja ini menimbulkan banyak komentar, kecemasan, bahkan berbagai ketakutan. Saudara, salah satu yang menimbulkan kesulitan, pergumulan, tantangan adalah masalah yang harus dihadapi di tahun baru ini. Tidak hanya tentang pandemi yang katanya akan tuntas di akhir tahun ini. Itu berarti masih 1 tahun terhitung dari saat ini, di tahun baru ini. Tapi yang paling ditakutkan adalah yang disebut dengan krisis ekonomi. Lesu dan banyak pengangguran, banyak yang dirumahkan, dan pasti akibatnya sangat terasakan. Oleh sebab itu, saudara, dalam RHI kali ini, saya mau mengajak kita untuk membahas satu tema, bagaimana bertahan di tengah goncangan krisis ekonomi. Bagaimana bertahan di tengah goncangan krisis ekonomi. Semoga RHI kali ini bermanfaat buat kita semua. Saudara, bagaimana bertahan dan tetap beriman di tengah goncangan ekonomi menjadi tema yang perlu untuk kita hayati. Bagaimana beriman di tengah goncangan ekonomi. Saudaraku, dampak wabah COVID-19 bagi perekonomian di dunia sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020, resesi telah melanda Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, Tiongkok, dan banyak negara lainnya. PHK dan pengangguran makin luar biasa jumlahnya. Nah, di Jakarta saja 500.000 tenaga kerja dirumahkan atau PHK. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memprediksi bahwa tahun 2021 ini angka pengangguran akan naik dan akan menyentuh 12,7 juta orang. 12,7 juta orang. Jumlah ini bisa bertambah. Saudara, ini realitas, ini kenyataan, dan kenyataan ini harus dihadapi oleh saya, dihadapi oleh saudara, dihadapi oleh semua orang beriman di negeri ini. Tentu saja ini terjadi juga bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang Kristen. Saudara, ini pantas untuk menjadi perenungan kita. Karena
Jangan heran, banyak sekarang yang bingung, bahkan bertanya-tanya, kapan situasi ini akan membaik? Kapan COVID-19 akan selesai? Kapan guncangan ekonomi ini akan mendera dan berhenti? Kapan hidup kita menjadi lebih baik? Saudara, saya beritahu bahwa iman itu real. Jadi kalau kita menghadapi banyak masalah, kita menghadapi banyak pergumulan, terutama krisis ekonomi, maka itu juga akan berpengaruh pada iman kita. Saya punya sahabat, tokoh pengkhotbah, dia mundur imannya karena dia mengalami krisis. Salah satunya adalah ekonomi. Jadi jangan disepelekan hal ini. Sekarang saya mau mengajak ibu bapak dan saudara-saudara untuk memahami di dalam Alkitab kisah-kisah orang beriman yang berhadapan dengan guncangan ekonomi sudah dituliskan. Jadi tidak hanya saudara dan saya pada zaman ini, tapi sudah ada. Kita bisa melihat bagaimana Abram harus pergi ke Mesir. Abram yang kemudian dikenal dengan Ibrahim harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Negeb. Saudara baca di Kejadian pasal 12. Dan Abraham bertahan di tengah krisis ekonomi. Begitu juga Ishak. Ishak mengalami hal yang sama pada masanya. Ia pergi ke Gerar untuk hal itu. Kejadian 26. Oke. Lalu anak-anak Yakub, saudara. Anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk nempur, untuk cari gandum supaya mereka bertahan hidup. Ketika terjadi kelaparan di Kanaan. Kejadian pasal 42. Nah, narasi-narasi ini menunjukkan bahwa situasi buruk itu juga menerpa kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita orang beriman lalu kita nggak kena. Bisa, saudara. Tapi sikap terhadap kesulitan itu yang membedakannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus pun pernah mengalami hal yang sama. Mengalami kesulitan, penderitaan, dan resesi. Rasul Paulus belajar untuk hidup dengan apa adanya. Dia berjuang menjadi tukang tenda. Dan dia belajar bagaimana supaya hidup untuk cukup meskipun tidak berlebih. Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita supaya kita teliti di dalam menjalani hidup tanpa kehilangan pedoman dan harapan di dalam Tuhan. Mari kita membaca Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Yang demikian. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku selalu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Saudara, dari ayat-ayat ini kita menemukan beberapa hal penting. Pertama, kelimpahan, kekurangan
adalah dinamika hidup. Paulus mengatakan, aku tahu itu kelimpahan, apa itu kelaparan, apa itu kenyang, apa itu, dan seterusnya tahu. Jadi itu adalah dinamika hidup. Saudara jangan pernah berpikir bahwa kalau beriman lalu kita bebas dan enak-enak terus. Saudara tidak, kita seperti yang lain. Yang pertama, itu dinamika hidup yang harus dihadapi oleh orang beriman. Yang kedua, Paulus mampu menghadapi dinamika iman itu. Dalam bahasanya Gusti Yesus, Paulus mampu untuk memikul salibnya dan tetap mengikut Yesus. Dikatakan bahwa bagaimana dia bertahan, dikatakan pada ayat tadi, dengan tegas bahwa dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Poin pertama, dinamika. Poin kedua, harus dihadapi. Poin ketiga, ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi, beriman di tengah krisis mengandung pemaknaan tiga itu. Kita harus menghadapi, kemudian kita menghayati itu dinamika hidup, dan yang terakhir, yang ketiga, kita mengandalkan Tuhan. Kita boleh kreatif, mengubah paradigma, menjadi disiplin, mencari penghasilan baru, dan seterusnya. Tapi tidak boleh di luar Tuhan. Harus di dalam Tuhan. Artinya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan menolong kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan perenungan hari ini, saya mengharap kita siap menghadapi krisis di tahun ini, resesi ini, ekonomi di tahun ini, dan tetap beriman di tengah guncangan ekonomi yang hebat. Dengan cara hadapi sebagai dinamika hidup, dengan cara hadapi dan tahan dan bersama Tuhan. Catatan terakhir, jangan lupa bersama Tuhan. Saudara, semoga hal ini menjadi inspirasi kita dan kita berani menghadapi kehidupan sebagai bagian yang wajar, tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara, dan mari kita hadapi bersama-sama dengan kesungguhan, dengan penyerahan, dengan upaya, dan di dalam Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami tetap beriman di tengah goncangan ekonomi, dan kami menyadari inilah dinamika hidup, inilah yang harus kami jalani, dan kami menjalaninya dengan tetap memohon kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan. Berkatilah kami dengan rupa-rupa kesulitan, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, tantangan, rintangan, bahkan beban hidup yang berat. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Tuhan, supaya kami tidak membuat goncangan ekonomi menjadi goncangan iman, tapi kami yakin justru ini menjadikan kekuatan iman kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.